Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Apa aja sih yang harus kita bahas? Nah, teman-teman, sadar nggak sih kalau hukum itu sering dibilang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Padahal, idealnya hukum itu harus berkeadilan. Jadi, simpelnya hukum berkeadilan itu bukan cuma soal prosedur sidang yang ribet, tapi gimana hukum bisa memanusiakan manusia dan melindungi mereka yang lemah. Kenapa ini penting banget? Ya supaya kita semua masih percaya sama negara dan nggak ada lagi yang namanya main hakim sendiri. Nah, buat mewujudkan itu, kita butuh 3 pilar. Yang pertama yaitu aturannya harus oke, selanjutnya aparatnya punya integritas, dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar hukum. Yuk, kita mulai peduli hukum supaya keadilan bukan cuma jadi mimpi. Alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Menjamin keadilan bagi semua. Penegakan hukum yang berkeadilan memastikan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi. 2. Melindungi hak asasi manusia, HAM. Hukum yang adil menjaga hak setiap individu agar tidak dilanggar atau disalahgunakan. 3. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya keadilan, aparat atau pihak berwenang tidak bisa bertindak sewenang-wenang. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sumber historis, kolonial Belanda, sistem hukum bersifat diskriminatif, pribumi vs Eropa. Orde Lama penegakan hukum belum stabil karena kondisi politik yang fluktuatif. Orde Baru, hukum dijadikan alat kekuasaan, represif. Reformasi Amandemen UUD 1945 memperkuat sistem hukum. Sumber sosiologis, pluralisme hukum, adanya hukum negara, adat, dan agama. Ketimpangan sosial, hukum cenderung tidak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas, korupsi aparat, pengaruh globalisasi dan kejahatan digital. Sumber politis, intervensi politik, hukum sering dijadikan alat kepentingan politik, praktik KKN di kalangan aparat, hukum jadi alat kepentingan politik, opini publik dan media memengaruhi hukum, lawfare. Di Indonesia terus berkembang. Pertama, perubahan aturan hukum dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kedua, perkembangan teknologi membantu proses penegakan hukum menjadi lebih cepat dan transparan, namun juga membawa tantangan baru. Ketiga, kesadaran masyarakat yang meningkat membuat masyarakat lebih memahami haknya dan berani menuntut keadilan. Keempat, tuntutan transparansi mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih terbuka. Adapun tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi ketidakadilan hukum, di mana masih ada perbedaan perlakuan antara yang berkuasa dan masyarakat biasa. Selain itu, integritas aparat juga menjadi masalah karena adanya penyalahgunaan wewenang. Akses keadilan pun masih terbatas akibat biaya yang mahal dan minimnya bantuan hukum. Hal ini akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi berarti inti atau hakikat utama. Jadi, esensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah bagaimana hukum dijalankan tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum seharusnya 1. Melindungi rakyat. 2. Membatasi kekuasaan. 3. Bukan dipakai untuk menekan kelompok tertentu. Jika hukum dijadikan alat kekuasaan, maka akan muncul 1. Kriminalisasi. 2. Ketidakadilan. 3. Penyalahgunaan wewenang. 2. Keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Contoh, kasus kecil seperti pencurian karena kebutuhan hidup tidak cukup hanya dihukum, tetapi juga perlu pendekatan kemanusiaan, restoratif. B. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Urgensi berarti alasan mengapa hal ini sangat penting dan mendesak. Asteris 1. Mewujudkan keadilan sosial. Tujuan utama negara Indonesia adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tanpa penegakan hukum yang adil, kesenjangan meningkat rakyat kecil dirugikan. Asteris 2.
Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat percaya pada sistem hukum, kepatuhan meningkat tanpa paksaan. Sebaliknya, hukum dianggap tidak adil, masyarakat bisa melanggar atau tidak peduli. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.